Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Margo Suroto, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik atau coaching untuk supervisi akademik. Kebetulan pada hari ini yang disupervisi adalah Pak Agus Sabtowaluyo, guru kelas 5. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih kepada Pak Margo Suroto selaku guru CGP ya. Ya, nama saya Agus Sabtowaluyo. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 2 Banjarnegara. Saya mengaku untuk kelas 5 dari mulai tahun ajaran baru ini sampai mungkin tahu sampai kapan. Ya, terima kasih. Ya, Pak Agus, ya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra observasi kelas. Ya, jadi yang seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hari ini saya akan ngobrol santai saja tentang persiapan panjenengan sebelum mengajar di kelas. Seperti itu, ya. Yang pertama ini sesuai dengan RPP yang sudah panjenengan siapkan, yang sudah disiapkan panjenengan, itu muatannya adalah muatan IPA ya, muatan IPA. Oke, kelas 5 muatan IPA. Sebelum ke isi dari materi, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk kegiatan yang besok insya Allah pada saat kegiatan observasi akan dilaksanakan seperti itu. Ya, terima kasih. Memang saya sudah membuat RPP tentang mata pelajaran IPA yaitu kelas 5 semester 2 tema 9 subtema 1 tentang benda tunggal dan campuran. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya itu agar siswa dapat mengetahui jenis-jenis campuran, ya. Yaitu nanti mungkin ada campuran homogen dan campuran heterogen. Selanjutnya adalah siswa dapat membedakan antara dua jenis campuran tersebut, yaitu apa itu campuran homogen dan apa itu campuran heterogen sesuai dengan yang siswa nanti akan praktekkan bersama di kelas. Karena kami persiapkan nanti ada praktek. Ya, terus juga nanti siswa juga rencananya akan kami demonstrasikan untuk mereka itu biar paham bagaimana cara mencampur atau membuat campuran homogen dan campuran heterogen dengan alat seadanya di sini ataupun alat yang sudah dipersiapkan. Baik. Kemudian yang berikutnya area pengembangan yang ingin dicapai dari Pak Agus dari pembelajaran ini. Dari materi yang rencananya akan saya kembangkan di kelas itu memang ya anak-anak itu ada kesadaran sosial, juga ada kesadaran emosional, kesadaran diri, ya. Bagaimana mereka itu beradaptasi dengan lingkungan sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu melalui audiovisual dan kinestetik. Juga ada pembelajaran diferensiasi, yaitu gaya belajar siswa. Terus selanjutnya ada kolaborasi antara siswa satu dalam kelompok itu kan pasti ada yang nojol, ada yang tidak. Jadi nanti ada kolaborasi atau saling melengkapi antara siswa satu dan siswa lainnya. Kemudian yang terakhir Pak, yang terakhir adalah strateginya ini. Apa nih yang dipersiapkan Pak Agus untuk besok pembelajaran di kelas? Oh ya, rencananya saya itu yang pertama adalah membuat RPP yang ada divideokan atau dengan proyektor, ya. Terus biar anak itu tertarik. Kalau hanya dengan guru saja mungkin kurang tertarik. Kalau ada gambar, ada visualnya di sana kan mungkin anak lebih tertarik. Yang kedua yaitu dengan praktek langsung. Praktek langsung, anak nanti membuat benda campuran
campuran dan benda tunggal campuran sesuai dengan kemampuan yang ada di sekitar sekolah itu. Benda-benda yang ada, misalkan ada pasir, ada susu bubuk, itu kan di sini ada, itu bisa kami manfaatkan untuk membuat benda campuran dan benda tunggal. Juga nanti seperti disediakan ada tayangannya dan proyektor biar anak itu lebih memahami ya. Memahami. Ya, mungkin itu. Kemudian setelah strateginya yang sudah direncanakan, nanti pada saatnya pembelajaran di kelas mungkin akan kami jadikan acuan mulai dari tujuannya. Nanti pada saat observasi di kelas apakah tujuannya bisa tercapai semuanya, kemudian area yang dikembangkan itu mulai dari KSE, pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif, apakah nanti akan muncul ketiga-tiganya itu. Dan kemudian strategi yang Pak Agus persiapkan nanti ketika pada saatnya pelaksanaan di kelas, apakah itu efektif, apakah itu mungkin masih ada kelemahan dan lain-lain, itu nanti pada saat kegiatan observasi seperti itu ya. Mungkin itu untuk kegiatan kita pada hari ini. Terus nanti sampai ketemu. Oh ya, besok di pembelajaran jam berapa ya? Untuk IPA ya Pak? Untuk IPA kebetulan untuk hari besok pembelajaran pertama. Jam pertama. Oke, pagi, jamnya pagi. Siap. Mungkin itu untuk kegiatan pra observasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kegiatan bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah Pak Agus persiapkan. Itu untuk kegiatan pra observasi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Halo semuanya. Apakah hari ini kalian sehat semua? Sehat. Mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA, ya. Namun kita titik beratkan ke pelajaran IPA, yaitu tentang benda tunggal dan benda campuran. Apa itu benda tunggal? Apa itu benda tunggal? Terdiri dari satu zat dan yang terdiri dari satu zat. Ya. Baiklah, kita mulai saja untuk materi benda tunggal dan benda campuran. Dengan apa ya kita mengetahuinya ya? Dengan mengamati gambar dan dengan kita prakteknya. Ayo kita coba. Kita mulai dengan mempraktekkan untuk membuat benda campuran dan benda tunggal. Silakan masing-masing kelompok untuk praktek membuat benda campuran dan benda tunggal. Silakan, itu sudah ada alatnya. Kalian mulai. Yuk, masing kelompok. Itu adalah pasir dan bubuk susu. Ya. Yuk, diaduk. Yang ada pasirnya juga dikasih air, juga diaduk. Nanti kalian airnya yang agak banyak. Airnya yang agak banyak airnya. Airnya yang agak banyak. Ya. Kelompok ini kelompok 1, itu kelompok 2 ya. Coba itu yang ada pasir dan ada susu bubuknya, juga ada air putih, ada air yang belum tercampur. Coba kalian amati dan kalian simpulkan dari
susu bubuk yang kalian campur dengan air, dan pasir yang kalian campur dengan air, dan air yang tidak dicampur dengan apa-apa. Apakah kalian bisa mengamatinya? Kelompok 2, yang susu bubuk dengan air, apa yang kalian lihat? Kelompok 2 tercampur sempurna. Untuk yang kelompok 1, pasir dan air setelah dicampur apa yang terjadi? Tercampur sempurna. Kenapa tidak tercampur sempurna? Iya, karena di bawah masih ada sisa atau endapan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran yang tercampur sempurna atau terlarut semuanya zatnya. Sedangkan campuran yang heterogen adalah campuran yang tidak tercampur sempurna karena masih ada sisa atau endapan. Itu adalah campuran. Nah, kalau yang air putih ini termasuk apa ya? Kenapa kok dinamakan zat tunggal? Karena terdiri dari satu materi atau satu zat. Ya, baik. Buka untuk kelompoknya nanti presentasi. 1 jadi pencatat, nanti yang lain untuk mempresentasikannya. Coba siapkan alat tulisnya. 1 saja yang dari sekretaris. Nanti ya. Ya. Yang kalian tahu apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran. Yo. Terus selanjutnya adalah campuran itu ada apa? Ada berapa? Terus apa saja? Ya, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama tadi adalah apa itu zat tunggal, apa itu zat campuran. Dari apa itu? Dari Apa saja? air dan Susu bubuk. Kalau yang sebelahnya pasir dan air namanya campuran apa? heterogen. Ya, oke. Sudah selesai? Ya. Coba salah satu mempresentasikan dari kelompok 1. Apakah hasil dari pengamatan kalian tentang zat tunggal dan zat campuran? Ayo kelompok 1. Di situ saja berdiri. Ya, kelompok 1, ayo. Ya, satu saja, satu aja. Yang jadi yang mempresentasikan. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat terdiri dari jenis. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah zat yang terdiri dari 2 atau lebih jenis biji. Ada 2 jenis campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh campuran homogen: susu bubuk dan air tercampur sempurna, termasuk campuran homogen. Pasir dan air tidak tercampur sempurna, masih meninggalkan endapan, maka disebut campuran heterogen. Ya. Ya. Yuk, kelompok 2. Kelompok 1 mengamati. Mengamati dari jawaban kelompok 2. Nanti kalau ada yang salah kalian sanggah. Yuk. Zat tunggal adalah disebut zat murni, zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Satu zat tunggal adalah unsur dan senyawa. Zat campuran merupakan zat komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Zat campuran heterogen
dari molekul dan campuran homogen yang tercampur campuran molekul. Ya. Apakah ada yang masih kurang jelas? Ada. Apa yang ditanyakan Abdullah tentang apa? Apa yang belum jelas tentang benda tunggal, benda campuran, campuran homogen, dan campuran tunggal? Apa yang ditanyakan? Sudah paham apa belum? Abdullah sudah paham apa belum? Sudah apa belum Abdullah? Sudah. Baik. Itu adalah tentang campuran. Jadi campuran itu ada dua, yaitu campuran homogen yang di situ contohnya kalian tadi praktek adalah campuran antara susu bubuk dicampur dengan air. Yang kedua adalah campuran heterogen. Contohnya adalah campuran antara pasir dan air. Di situ terlarut sempurna atau tidak? Makanya dinamakan campuran heterogen karena tidak tercampur sempurna. Namun yang pertama antara bubuk susu dan air itu tercampur sempurna. Jadi sudah tidak bisa dipisahkan antara bubuk susu dan airnya. Tapi kalau yang heterogen itu masih bisa. Kalian lihat, walaupun airnya berubah, tapi di bawah itu masih ada pasirnya. Dan itu namanya tercampur tidak sempurna. Baiklah. Untuk selanjutnya, nanti kalian sudah presentasi, ya. Terus untuk hari ini tadi kalian pelajari tentang apa ya? Zat tunggal, mengenal zat tunggal dan zat campuran. Ya, zat campuran. Sudah paham semua? Ya, seandainya kalian pulang ke rumah terus melihat misalkan di kulkas, kalian kan punya kulkas? Nanti ada minuman ataupun kamu pulang di jalan ketemu dengan pedagang ada minuman, kalian bisa nggak itu kira-kira menyimpulkan zat tunggal atau zat campuran? Misalkan kalian lihat es krim itu zat apa ya? Zat campuran. Kalau kalian misalkan beli minuman air mineral, kenapa ya? Karena terdiri dari sejenis materi. Ya, berarti kalian sudah paham. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya. Baik, itulah materi pelajaran untuk hari ini, ya, yaitu tentang zat tunggal dan zat campuran. Untuk selanjutnya nanti adalah materinya tentang melanjutkan materi berikutnya. Tentang apa itu ya? Materi berikutnya tentang iklan di media cetak. Ya, itu untuk materi selanjutnya. Baiklah, demikian materi untuk zat tunggal dan zat campuran pada hari ini. Silakan kalian boleh berkemas-kemas. Ya, berkemas-kemas, silakan. Marilah pelajaran pada siang hari ini kita tutup bersama dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk pulang. Siap, kepada Pak Guru hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, di sini untuk catatan refleksi guru. Yang pertama mungkin Pak Agus Sato, mohon maaf, barangkali bisa menyampaikan setelah rangkaian mulai dari kegiatan pra, kemudian observasi di kelas, dan sekarang adalah pasca observasi ini. Pasca observasi, menurut Pak Agus Sato ini proses kegiatan pembelajaran saat observasi bisa diceritakan secara singkat mungkin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Pak Saudi. Kemarin saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang diawasi oleh observer. Ada beberapa kegiatan yang menurut saya selaku guru itu ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan dan ada yang belum sesuai, karena memang pada praktek ada yang bisa menguasai bahan, juga ada yang belum menguasai bahan, karena di sana ada beberapa praktek mencampur, ada yang medianya itu mudah dan ada yang tidak begitu mudah untuk dikuasai anak. Terus kesulitannya memang anak itu dalam penangkapan materinya itu memang berbeda. Kalau anaknya itu pandai atau itu cepat sekali untuk menangkapi, tapi kalau anaknya yang rata-ratanya di bawah itu memang untuk menangkap sebuah informasi dari guru yang menyampaikan itu agak terlambat, sehingga kadang-kadang membuat anak yang terlambat itu kalau di kelas itu jadi kurang menguasai. Jadi kemarin pada waktu praktek memang ada yang sudah mencapai target dan ada yang belum mencapai target. Kesulitannya memang itu kadang-kadang anak itu ada yang cepat menguasai materi yang disampaikan, yaitu berupa alat-alat yang digunakan, dan juga ada yang beberapa yang memang lambat untuk menguasai karena memang kemampuan masing-masing anak itu berbeda. Jadi artinya dari segi kesiapan belajar siswa juga bermacam-macam ya. Iya. Kesiapan belajar kan berarti modal awalnya anak sama-sama dari nol, apa ada yang sudah dari 1, dari 2, ada bahkan ada yang masih minus katakanlah bisa seperti itu. Kemudian yang secara umum dari Pak Agus mungkin yang dilakukan dalam kaitannya menghadapi berbagai macam namanya anak dalam satu kelas, kan pasti kan kemampuannya berbeda-beda, kesiapan belajarnya berbeda-beda, dan juga minat belajarnya tentunya juga berbeda. Lah ini pada saat pelaksanaan kemarin mungkin Pak Agus bisa menceritakan bagaimana untuk menyikapi hal seperti itu. Oh ya, kemarin pada waktu praktek, kalau anak yang sudah menguasai, memang kami perbantukan untuk membantu bagi yang belum mampu atau belum belajar, sehingga praktek pada saat itu alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Berarti artinya anak-anak yang mempunyai katakanlah kesiapan belajar lebih atau sudah menguasai materi bisa membantu temannya. Ya, saya arahkan untuk karena biasanya kalau yang sudah bisa itu malah kalau yang lain belum, yang satu biasanya sudah larinya kemana-mana, tidak fokus ke pelajaran lagi karena dia sudah merasa bisa gitu. Jadi saya dipercayakan untuk membantu yang belum. Harus supaya gitu Pak ya. Iya. Supaya betul. Karena memang kadang-kadang seperti itu Pak. Mungkin yang berikutnya apalagi tadi Pak kira-kira. Terus bagi yang belum begitu menguasai, memang akan rencananya kemarin itu akan tidak lanjut. Ada tidak lanjut. Ya. Ya, untuk modal materi ya. Iya. Oke, berarti ada di sini karena memang formatnya penugasannya kelompok, kemudian tiap-tiap kelompok Pak Agus juga berkeliling seperti itu ya, melihat kelompok mana yang memerlukan bantuan, masih memerlukan bimbingan. Kemudian tadi juga disebutkan ada tutor sebaya manakala ada anak atau siswa yang sudah menguasai materi atau sudah menyelesaikan tugas bisa membimbing temannya yang lain. Ya, kemudian untuk yang terakhir ini Pak Agus, setelah kegiatan pembelajaran, rencana tindak lanjut dari Pak Agus sendiri berkaitan dengan tadi anak yang sudah menguasai nanti bagaimana selanjutnya, anak yang masih kurang itu nanti selanjutnya akan bagaimana, kira-kira seperti itu.
yang akan dilakukan atau depan mungkin di pertemuan yang akan datang atau mungkin di materi-materi yang lain seperti itu. Ya. Yang jelas kami ingin memperkuat nilai profil pelajar Pancasila ya yang ada di situ. Kan Terus profil pelajar Pancasila ya, yang kedua yang jelas pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Yang saya harapkan itu seperti itu. Apapun bentuknya itu yang akan saya kejar, yaitu memperkuat nilai profil pelajar Pancasila dan berpihak pada murid. Yang terakhir sekali ini Pak Agus, mungkin setelah diulas tadi dari depan sampai belakang sampai dengan rencana tindak lanjut, mungkin ada sedikit hal apa yang mungkin masih merasa Pak Agus sendiri sebagai guru di kelas ini itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan anak-anak juga dengan memberdayakan anak-anak juga. Nah, tapi tetap mungkin masih ada satu dua hal yang merasa belum optimal dirasa oleh Pak Agus. Biasanya itu secara umum ini secara umum biasanya itu yang bagaimana biasanya Pak Agus untuk ini hasil pembelajaran ya. Untuk hasil pembelajaran yang memang saya rasa itu saya sudah maksimal, anak-anak juga maksimal, tapi hasilnya juga ada beberapa. Sebenarnya kalau menurut saya itu ada banyak faktor ya. Mungkin dari kemampuan saya sendiri ataupun dari medianya mungkin yang saya pilih belum begitu sesuai, ataupun memang penguasaan saya selaku guru untuk materinya mungkin juga belum begitu mampu variasi pengembangannya ataupun mungkin penanggapan anaknya memang masih juga belum mampu, sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang lakukan tetap hasilnya belum sesuai dengan harapan. Jadi ada beberapa hal ya, diantaranya memang betul pemilihan media belajar yang sesuai akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajarnya anak. Tapi di sini bagus sekali Pak Agus, saya ada catatan dua hal. Yang pertama adalah memang betul apapun yang kita lakukan sebagai guru memang harus muaranya nanti ke pengembangan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, karena pembelajaran berdiferensiasi ya tentunya begitu. Sebagai seorang guru harus melayani semua jenis kebutuhan anak, kebutuhan belajar maksudnya dalam anak, baik metodenya, kemudian medianya yang digunakan, kemudian sampai nanti hasil atau produk yang dihasilkan oleh anak pun kita harus tetap memfasilitasi keberagaman itu seperti itu. Dan itu beberapa hal yang ada di catatan saya tentang kegiatan observasi di kelasnya Pak Agus di kelas 5, mulai dari observasi dan hari ini puncaknya adalah pasca observasi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berlanjut di pembelajaran berikutnya Pak Agus. Terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan ke depan saya dalam melakukan pembelajaran lebih bagus lagi dengan siswa-siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.